makan mukbang ya sama keluarga. Sudah hadir ibu bapaknya, coba ditengok ya. Ya, diucapkan selamat datang dan diucapkan terima kasih kepada ayah bunda sekalian yang sudah hadir di Pondok Pesantren Terpadu Amal dan dapat mengikuti kajian muzakarah. Tentu pertemuan ini memiliki tujuan yang multifungsi, di mana kita dalam waktu yang bersamaan kita bisa mengikuti kajian muzakarah, menambah ilmu pengetahuan keagamaan kita. Kemudian dalam waktu yang bersamaan juga kita bisa menengok putra-putri kita yang ada di pesantren ini. Dan yang berikutnya kita bisa silaturahim antar orang tua wali. Nah, Bapak Ibu sekalian, rangkaian kegiatan kita di pagi hari ini insya Allah kita sama-sama akan awali dengan zikir atau tahlil untuk mengirimkan doa ya, rahmat dan maghfirah untuk orang tua kita, wabil khusus keluarga besar Darul Amal, pimpinan Yayasan Darul Amal, para pendiri, Bapak Kiai Haji Dr. Umar Jafar Siddiq MA, dan ahli kubur yang lainnya. Nah, untuk itu insya Allah pada kesempatan ini yang memimpin zikir akan dipandu oleh guru kita Ustadz Irfan Saiful Fajri. Kemudian nanti akan disampaikan tausiah atau penyampaian materi muzakarah pada bulan ini insya Allah akan disampaikan oleh pimpinan pesantren Ustadz Dr. Juhdi Rifai. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama menegakkan ya hati kita, menundukkan pandangan kita, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita berzikir ya, dan tahlil yang akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Irfan Saiful Fajri. Kepada beliau dipersilahkan. Mohon semuanya untuk duduk yang rapi, kita khidmat membaca zikir. Mangga Ustadz Irfan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama yang kami hormati pimpinan yayasan beserta jajarannya, yang kami hormati para pengawas yayasan Darul Amal yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati pimpinan pesantren beserta asatidz wal asatidzah, dan yang kami hormati kepada Bapak Ibu wali santri jamaah muzakarah, dan tak lupa kepada anak-anak santri, putra dan putri yang kami banggakan. Baik, pada pagi hari ini kita akan sama-sama zikir, tahlil. Kita doakan pertama guru-guru kita yang sudah mendahului kita, wabil khusus orang tua kita, guru kita, sekaligus pendiri Pondok Pesantren Terpadu Amal, yaitu Bapak Haji Umay M. Jafar Siddiq MA. Tak lupa kepada para pendiri yang lain, guru-guru yang lain yang sudah mendahului kita semuanya. Mudah-mudahan di dalam kuburnya Allah berikan rahmat dan maghfirahnya,
kemudian diluaskan kebunnya sehingga menjadi taman surga. Kemudian tak lupa kepada orang tua kita, saudara kita, kakek nenek kita semuanya yang sudah wafat, mudah-mudahan lewat wasilah zikir tahlil kita pada pagi hari ini beliau-beliau semuanya mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah. Kemudian kita doakan yang sedang sakit, baik guru, orang tua, ya, anak-anak santri yang ada di pondok, di rumah sakit. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesembuhan, kesehatan. Tak lupa juga kita berdoa mudah-mudahan hajat-hajat pondok pesantren terpadu Darul Amal satu persatu oleh Allah diberikan kelancaran dan kemudahan. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi min khulafa'ir rasyidin Abi Bakr, Umar, Utsman, Umar, Ali. Syai'ul lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ammatina wa masyayikhina wa ustadina wa asatidatina khususan ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شيء لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ayo putra ikut. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نويت تقربا إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله. Ikut semuanya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad
محمد اللهم صل عليه وسلم محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الله لله بالله إلى الله من الله في الله لله بالله إلى الله من الله في الله لله بالله إلى الله حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Amin, amin. Angkat tangannya, jangan yang ngobrol. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. ربنا يسر ولا تعسر. ربنا أتمم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, zikir dan tahlil sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan oleh Allah
diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillah, dihaturkan terima kasih kepada Ustadz Irfan Saiful Fajri yang telah memimpin doa dan tahlil. Mudah-mudahan doa beserta tahlil yang sudah kita bacakan pahalanya sampai kepada ahli kubur kita, khususnya kepada almarhum Kiai Haji Dr. Umay Jafar Siddiq MA. Bapak Ibu sekalian, sebelum guru kita Ustadz Juhdi menyampaikan materi pengajian pada kesempatan kali ini, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Ada bisa ke ini nggak masuk ini? Masuk, oke. Oke Bapak Ibu sekalian, insya Allah dalam kegiatan Ramadan di pesantren sudah 2 tahun apa 1 tahun kita tidak Ramadan di sini? 2 ya, oke. Sudah 2 tahun santri Darul Amal. Ya kalau yang santri kelas 1, kelas 2 belum merasakan Ramadan di sini. Ya, insya Allah ya. Makanya Bapak Ibu sekalian hari ini Bapak Ibu bersama-sama dengan seluruh santri kita munggahan, jadi tidak ada munggahan masing-masing di rumah. Kita sama-sama dengan seluruh santri ya, per tingkat atau per angkatan kita adakan munggahan botram menjelang bulan suci Ramadan, atau bahasa lainnya ada papajar, macam-macam lagi ya acara-acaranya. Nah, mengingat di dalam kegiatan Ramadan di pesantren cukup padat. Jadi justru Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu bukan momen libur ngaji gitu. Ada istilah begitu, pengajian libur gara-gara Ramadan. Aneh gitu. Justru bulan Ramadan ini ya pengajian harus ditingkatkan. Hanya saja waktunya mungkin kita ini kan ya. Pengajian di kampung-kampung ada yang libur juga, masa libur. Justru Ramadan ini harus meningkatkan, yang tidak tadinya tidak ngaji jadi ngaji. Nah, bagaimana kegiatan Ramadan di pesantren? Ada 11 kegiatan Ramadan di pesantren. Yang pertama, insya Allah akan dilaksanakan kegiatan pesantren kilat. Ya, ini akan disupport atau diselenggarakan oleh santri kelas 4. Nah, ya. Santri kelas 4 ini akan diamanahkan untuk memanajemen kegiatan pesantren kilat di sini ya. Siapa pesertanya? Nanti peserta-peserta adik-adik dari lingkungan sekitar Darul Amal, dari Bojonggenteng, dari Cibodas ya, dan sekitarnya. Itu kelas 4. Jadi anak-anak Bapak Ibu sekalian yang wali santrinya kelas 4. Jadi anak kelas 4 gak boleh diganggu ketika Ramadan karena melaksanakan tugas kegiatan pesantren kilat, menjadi panitia kegiatan. Kemudian yang kedua ada Gebiar Ramadan ya, Gebiar Ramadan 1443 Hijriah. Itu ada nanti di akhir kegiatan anak-anak ya, menjelang pulang ada kegiatan perlombaan intern ya antar santri di pesantren, dipimpin oleh OSTDA nanti kelas 5. Kemudian ada praktek hitobah. Nah, salah satu yang kita harapkan lulusan Darul Amal ini mampu menjadi public speaking ya. Kalau di rumah kita itu tamrinan lah kira-kira ya. Jadi mampu mereka menyampaikan pesan agama ya melalui praktek menjadi dai. Dilaksanakan setiap habis subuh, kemudian setiap habis asar setiap hari ya. Itu anak kelas 6, yang kelas 6 sekarang mah udah selesai yang tahun kemarin ya. Yang sekarang masih duduk di kelas 5 ya, itu yang menjadi pembicara atau khitobah
atau khotib ya yang akan menyampaikan informasinya nanti hitobahnya. Nah sekaligus akan menjadi MC-MC-nya itu biasanya diambil dari tingkat bawahnya yaitu kelas 4, belajar menjadi MC nanti ya. Jadi putri di aula, putra di masjid. Nah itu praktek hitobah. Kemudian kita juga menyelenggarakan penerimaan zakat fitrah dan sedekah. Bapak Ibu sekalian ya, santri ya, putra dan putri wajib zakat fitrahnya di sini di pesantren ya. Kenapa? Karena mereka hidup sama-sama di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang di keluarga ya dibekali untuk Ramadan ini ya untuk biaya zakat fitrahnya di pesantren di sini ya. Insya Allah nanti kita akan salurkan, setiap tahun kita salurkan kepada santri yang berhak menerimanya. Kemudian tadarus Al-Quran setiap habis sholat. Kemudian takjil atau buka puasa. Nah ini kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian supaya puasa kita mudah-mudahan ya diterima puasa kita. Selain puasa kita diterima juga ada puasa yang memang pahalanya kita terima karena kita memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikitpun pahala puasa orang itu. Nah jadi ada kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian. Biasanya anak-anak puasa itu di sini buka puasa kurma 3, kemudian buras ya, buras. Buras itu biasanya disediakan oleh masyarakat sekitar di jadwal ya, sama air minum cuma segitu. Nah kalau Bapak Ibu sekalian yang diluaskan rezekinya ya, mungkin Pak Ustadz saya 1 hari saja ngasih buka puasa buat santri, mungkin minuman es gitu atau apa dikirim ke sini 1 box gitu Bapak. Boleh Bapak Ibu sekalian ya. Atau 1 hari Ustadz untuk hari tertentu makannya sama saya gitu misalkan gitu. Mangga Bapak Ibu sekalian ya, ada kesempatan. Atau yang tukang kue, kuehnya disiapkan, nambahin kue kurma dan itu ditambahan, mungkin asalnya 3 jadi 4. Mangga Bapak Ibu sekalian kontak nomor telepon pesantren ya, bisa ke saya kalau ada. Kemarin kan di awal tahun sudah diinformasikan nomor saya ya, nomor Ustadz Udaya bisa di save untuk takjil buka puasa supaya Bapak Ibu sekalian punya kesempatan mendapatkan pahala. Kebayangkan pahalanya 500 santri gitu kan, 1 kali ngasih, kalau 2 kali itu 3 kali. Jadi Bapak Ibu sekalian saya mengajak kepada para wali santri yang diluaskan rezekinya di bulan Ramadan ini, mangga ya menyiapkan buka puasa setor. Aduh Ustadz cina kebanyakan 500 mah, sebisanya aja Bapak Ibu sekalian. Baik itu berupa uang ataupun barangnya pun makanan bisa dikirim ke sini. Atau Ustadz jemput saja boleh ya. Tapi kan kalau dijemput harus banyak gitu ya. Oke, terus ada kegiatan itikaf di sini ya, santri ada itikaf dan malam itikafnya akan diadakan kajian gitu. Kemudian ada kultum setelah setiap habis sholat, ada sholat tarawih dan witir. Ya, insya Allah sholat tarawih dan witir di sini Bapak Ibu belum pernah merasakan ya, kecuali wali santri yang sudah lama santrinya ada di sini. Ya, insya Allah kita melaksanakan tarawih tertib ya, 8 rakaat di sini tarawihnya, 11 dengan witir, tertib tarawihnya insya Allah ya. Kemudian nanti akan kita melaksanakan peringatan nuzul Quran dan khotaman Al-Quran. Nah itu agenda kegiatan di bulan suci Ramadan di pesantren Terpadu Darul Amal. Nah Bapak Ibu sekalian mengajak ya kepada jamaah atau Bapak Ibu sekalian untuk ikut serta ya, daftar mangga mau hari keberapa gitu silakan. Khusus untuk warga sekitar nanti para takmir masjid ya akan keliling bawa list ya, bawa list mau ngasih burasnya tanggal berapa, siap-siapnya setiap hari apa biasanya. Jadi setiap tahun alhamdulillah masyarakat ya, masyarakat sekitar itu daftar, ada daftarnya untuk menyediakan pembuatan buras ya. Apa bahasa Indonesia buras itu apa? Oke, lontong ya, lontong juga bukan. Oke, itu sekalian Bapak Ibu yang bisa disampaikan untuk membekali Ramadan kita yang tinggal beberapa saat lagi. Mari kita simak ya
pengetahuan kita siapkan sebagai kesiapan kita untuk menyambut Ramadan. Apa saja kira-kira amalan-amalan atau fadilah-fadilah dalam menjalankan Ramadan, atau mungkin larangan-larangan pada saat bulan Ramadan. Mari kita simak pembahasannya bersama guru kita Ustadz Dr. Judi Rifai LCMA. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah maknaha ay makna hadhil ayah Allahu a'lamu bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man aftara yauman min ramadana min ghairi udrin
lam yujzihi siyamud dahri wa fi riwayatin lam yaqdihi siyamud dahri wa in somahu. Al hadis maknahu ay makna hadzal hadis Allahu a'lamu bihaqiqatil murad. Tabarrukan bid-du'a Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqih man yadrus wa barik man yudarris fi hadzal mahad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqam ma'suman. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil qasidana. 1, 2, 3 bareng. Allahumma riklana fi Rajab hasil maqasidana. Pengatur waktu penata acara anu kusim kuring dipihormat oge ku Allah dimuliakeun. Hadirin wal hadirat wabil khusus para kiai, para ajengan, asatid, ustazat, para kesepuhan, para wali santri, yang tidak terlupakan tentunya anak santri putra dan santri putri yang saya cintai dan saya banggakan. Langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur hakikat ka Allah anu maha gopur, kalayan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa ngumpul ngariung bongkok ngaronyok patepung lawung paamprok jonghok dinhararaga melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menuntut ilmu atau tolabul ilmi. Sakantenan urang ngalaksanakeun silaturahmi dinhararaga urang persiapan karena menghadapi bulan Ramadan. Atau mudah-mudahan orang sadaya dipasihan kesehatan, keafiatan, sareng mudah-mudahan orang salalamina dibimbing ku Allah sareng taufik sareng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat sinareng salam semoga selalu tercurah melimpah kepada baginda alam. Beliau adalah penerobos kekufuran, pendobrak kejahilan, pemimpin Islam yang paling berhasil dalam bidang agama ataupun dalam bidang dunia. Bahkan banyak orientalis yang berpenilaian objektif
Misalnya diantaranya ada siapa? Michael Hart. Dia mengatakan bahwa Kangjeng Nabi itu sebagai apa? The most successful of all prophet and religious personalities. Kahartos ibu-ibu, sami abdi kita kahartos. Ngapalkeun sabulan eta teh Bu. Salawat sinareng salam na eta semoga selalu tercurah kepada para keluargana, para sahabatna, tabiin tabiatna, para ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama mujtahid, fatwa, mutlak, tarjih, anu akhirna lugi ka urang sadayana sebagai umatna di akhir zaman ieu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sekitar 2 bulan yang lalu urang terbiasa membaca doa kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, urang parantos hafal sadayana dirutinkeun ku urang satos ngalaksanakeun salat fardu. Anu tadi Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang dina bulan Rajab dipasihan keberkahan, bulan Rajab alhamdulillah parantos kalangkung, bulan Sya'ban alhamdulillah ayeuna nuju ku urang dilaksanakeun, insyaallah bulan Sya'ban beberapa hari lagi akan meninggalkan kita. Sareng urang berdoa ke Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana, terus wa baligna Ramadan. Saatosna urang berdoa mudah-mudahan di bulan Rajab dipasihan keberkahan, bulan Sya'ban dipasihan keberkahan. Mudah-mudahan urang ngadoa anu paling utama urang tiasa lebat karena bulan naon? Karena bulan Ramadan, insya Allah. Hadirin wal hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, Kangjeng Nabi, lamun Kangjeng Nabi lebet karena bulan Sya'ban, terutami ketika akhir bulan Sya'ban, Kangjeng Nabi nguningakeun dina hadisna surah anjeunna, dipayuneun para sahabat anu kalintang pisan seueurna. Sabaraha jumlah sahabat? Jumlah sahabat teh aya 114.000 sahabat. Ketika Kangjeng Nabi di akhir bulan Sya'ban, sur Kangjeng Nabi, wahai para sahabat, akan datang kepada kalian hiji bulan anu kalintang pisan agungna, hiji bulan anu kalintang pisan mulyana. Bulan naon? Nyaeta bulan Ramadan. Pertanyaanana palawargi sadayana, naon sababna bulan Ramadan disebut bulan agung sareng bulan anu mulia? Sabab dina bulan Ramadan aya ibadah anu teu aya di bulan anu sanesna, nyaeta naon? Puasa bulan Ramadan. Lamun ku urang ditingali dina sajarah turun SK dipardukeunana puasa Ramadan teh tahun sabaraha Hijriah? Sabaraha? 2 Hijriah, bulanna bulan Sya'ban. Berarti ketika Kangjeng Nabi nampi kana SK atanapi surat keputusan datangna pardu puasa Ramadan, 1 bulan berikutna Kangjeng Nabi ngalaksanakeun naon? Ngalaksanakeun naon? Ngalaksanakeun puasa Ramadan. Hadirin wal hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sakali deui naon sababna di bulan Ramadan disebutkeun bulan anu mulia sareng bulan anu agung? Sabab di bulan Ramadan aya ibadah puasa. Kunaon make puasa? Sabab di dalam puasa, di balik puasa aya hikmah anu luar biasa. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun aya 4 hikmah puasa anu paling utama. Anu kahiji, dengan melaksanakan puasa insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kira-kiranya kita ingin dicintai oleh Allah atau ingin dibenci oleh Allah? Nah, yang tidak jawab berarti ingin dibenci oleh Allah. Sekali lagi, urang sadayana kita semuanya apakah ingin dibenci, apakah ingin dicintai oleh Allah? Dicintai oleh Allah. Salah satu cara supaya kita ingin dicintai oleh Allah adalah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kalau kita lihat sejarah para nabi terdahulu, setiap nabi mempunyai apa? Mempunyai keistimewaan dalam beribadah. Ada nabi yang punya keistimewaan dalam beribadahnya itu dengan melaksanakan puasa. Siapa dia? Di antaranya ada Nabi Dawud, ada Nabi siapa lagi? Ada Nabi Idris. Diceritakan Nabi Idris itu melaksanakan puasa sunat sebanyak atau selama 1 tahun. Puasa sunatnya. Ternyata dengan puasanya ini Allah kemudian cinta kepada Nabi siapa? Nabi Idris. Malaikat cinta kepada Nabi Idris. Bahkan yang cinta kepada Nabi Idris bukan malaikat sembarangan. Malaikat apa? Malakul maut. Berteman dengan malakul maut, malak Israil. Gitu. Dalam suatu ketika malak Israil ini berdoa kepada Allah, ya Allah, perkenankanlah aku ingin mengunjungi Nabi Idris. Kemudian Allah memperkenankan kepada malak Israil untuk berkunjung kepada siapa? Kepada Nabi Idris dalam keadaan menjelma seperti manusia, seperti kita, bertamu. Gitu. Kebetulan Nabi Idris pada saat itu sedang apa? Sedang berpuasa, gitu. Bertamulah malak atau malaikat Israil ini kepada Nabi Idris, ikut aktivitasnya sehari-hari, bagaimana beribadahnya, bagaimana melaksanakan pekerjaannya dan lain sebagainya. Ya, yang aneh apa? Ketika Nabi Idris berbuka puasa, malaikat Israil tidak ikut berbuka puasa. Malak Israil tidak minum, tidak makan. Hari pertama Nabi Idris tidak terlalu kaget. Hari berikutnya diajak makan lagi. Ketika apa? Ketika berbuka puasa. Malaikat ini yang berbentuk manusia mau makan enggak? Diajak makan, tidak mau makan. Diajak minum, tidak mau minum. Dikasih apa saja, tidak mau. Hari kedua, hari ketiga, hari keempatnya Nabi Idris bertanya penasaran. Wahai Fulan, engkau itu sebetulnya siapa? Kemudian kata laki-laki itu, saya adalah malaikat Israil. Kaget mendengar nama Israil. Kenapa? Karena malaikat Israil adalah profesinya mencabut apa? Mencabut nyawa. Kaget. Tujuan Anda ke sini untuk apa? Apakah untuk mencabut nyawa? Bukan. Saya ingin mengetahui aktivitas engkau sehari-hari. Ternyata aktivitas engkau sehari-hari tidak ada aktivitas kecuali apa? Kecuali ibadah. Dan tentunya melaksanakan aktivitas-aktivitas pekerjaan yang lainnya yang disertai dengan amalan-amalan ibadah. Kemudian dari situ bertemanlah Nabi Idris dengan siapa? Dengan malaikat Israil. Kalau kita kadang-kadang berteman dengan sesama manusia, ya, putri berteman dengan putri, putra berteman dengan putra, ya. Ada nggak yang berteman dengan jin? Ya. Di kita kadang-kadang ada yang bertemannya dengan jin, bahkan bertemannya dengan apa? Dengan setan dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Saking dekatnya Nabi Idris dengan siapa? Dengan Nabi Israil, ya. Dengan malaikat Israil, ya. Ternyata kalian tidak ngantuk, ya. Ya.
Sehingga suatu waktu Nabi Idris ini meminta kepada Allah, ya Allah, masukkanlah saya ini ke surga. Kalian ingin masuk ke surga? Mau. Yang tidak bilang mau berarti tidak mau masuk ke surga. Ya. Apa doa Nabi Idris? Ya Allah, masukkanlah saya ini ke surga. Apa kata Allah? Wahai Idris, tidak akan ada orang yang bisa masuk surga, la yadkhulul jannata illa man dzaqal mauta. Tidak ada yang bisa masuk ke surga kecuali dia itu merasakan terlebih dahulu mati. Dengan demikian harus mati dulu. Makanya di dalam Quran, Al-Quran surat Ali Imran 185 Allah menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti merasakan mati. Kemudian kata Nabi Idris, kalau begitu sekarang aku minta mati saja. Ya. Dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Idris adalah kekasihnya Allah. Apapun yang diminta dikabulkan. Ingin meninggal, ingin mati, dikabulkan. Ya. Kata Allah, malaikat Israel matikan siapa? Nabi Idris dimatikan. Setelah dimatikan, dibangunkan. Setelah dibangunkan, Nabi Idris berdoa lagi, ya Allah, perlihatkanlah aku ini kemana? Ke neraka. Diajaklah Nabi Idris bersama malaikat, ya, kemana? Ke neraka. Jadi malaikat Israel bersama Nabi Idris sedang OTW gitu. OTW-nya kemana? Ke neraka gitu. Melihatlah Nabi Idris kemana? Ke neraka. Setelah melihat neraka, kemudian Nabi Idris berdoa lagi, ya Allah, masukkanlah kami ini, saya ini kemana? Ke surga. Dikabulkan oleh Allah. Wahai malaikat, antarkan Nabi Idris masuk ke dalam apa? Ke dalam apa? Ke dalam surga. OTW-nya kemana sekarang? Ke surga. Masuklah Nabi Idris ke dalam surga, ya. Kemudian malaikatnya di luar. Coba, kesenangan apa yang paling senang di dunia tidak akan ditemukan di akhirat, di surga. Artinya apa? Kesenangan di surga itu adalah kesenangan, kebahagiaan yang tidak pernah kita impi-impikan. Artinya paling senang. Bahkan di dalam hadis diungkapkan apa? Mala ainun ro'at wala udunun sami'at. Ketika orang sudah masuk ke surga, berbagai kenikmatan banyak di sana. Kira-kiranya kalau orang sudah masuk ke surga, ingin kembali lagi atau tidak? Ingin keluar atau tidak? Demikian pun Nabi Idris. Ya, dipanggil-panggil sama malaikat, Idris, cepat, lama nunggu gitu. Kemudian apa kata Nabi Idris? Wahai malaikat, saya sudah merasakan mati. Apalagi? Dibangunkan lagi? Sudah. Kemudian melihat neraka? Sudah. Masuk surga? Sudah. Sedangkan orang yang sudah masuk surga tidak mungkin lagi keluar dari surga itu. Akan selamanya di sana. Lihat oleh kalian di dalam surat Al-Bayyinah, ada ayat Allah di sana menegaskan apa? Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Orang yang beriman kemudian melaksanakan keimanannya dengan amal soleh, dia akan dimasukkan ke surga dan dia khalidina fiha, akan selamanya di dalam surga, tidak akan keluar lagi. Gitu. Kemudian malaikat ini bingung, ya. Kemudian berkonsultasi kepada Allah, kata Allah, biarkan dia di surga. Jadi para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, Nabi Idris sekarang sudah ada di surga. Percaya nggak? Kalau nggak percaya susul ke sana, ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 nabi. Di dalam tafsir Sawi dikatakan 4 nabi ini sampai sekarang hidup. Ya. 4 nabi ini sekarang hidup.
Yang 2 di dunia, yang 2 di mana? Di langit ya, dan di surga. Siapa yang 2 di dunia ini? Yang pertama Nabi Ilyas, yang kedua Nabi Khidir. Yang di langit siapa? Nabi Isa. Yang di surga siapa? Nabi Idris. Ada 4. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada berpuasa. Salah satu yang menyebabkan Allah sayang kepada Nabi Idris karena apa? Salah satunya punya keistimewaan dalam ibadah, yaitu apa? Getol melaksanakan berpuasa. Nabi kita juga mengajarkan bagaimana dengan ajaran Nabi kita ya. Disunatkan melaksanakan puasa apa? Senin. Disunatkan melaksanakan puasa apa? Kemis. Disunatkan melaksanakan puasa apa? Ayyamul bid. Ya, kemudian disunahkan melaksanakan apa? Puasa-puasa lagi yang lainnya, Asyura dan yang lainnya. Bahkan saya pernah mendapatkan informasi di dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala. Ada seorang tabi'in meninggal tahun 123 Hijriah, namanya Daud bin Abi Hindin. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Itu barusan dengar. Ya. Ternyata di dalam sebuah riwayat, di dalam kitab itu dikatakan dia melaksanakan puasa sunat selama 40 tahun. Melaksanakan puasa sunat 40 tahun. Yang istimewanya, yang uniknya, keluarganya tidak tahu kalau dia melaksanakan puasa. Kenapa demikian? Kebetulan Daud bin Hindin ini profesinya sebagai tukang penenun. Tukang apa? Tukang jahit. Berangkat dari rumahnya pagi-pagi, dibekali oleh keluarganya untuk sarapan. Apa yang dia lakukan di perjalanan? Bukan disantap sarapan itu, bekal itu, tetapi dia ketika melihat orang yang meminta-minta dikasih. Setiap kali membawa makanan, maka dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Maka dia pulang lagi kapan? Sore. Menjelang berbuka puasa, makan seperti biasa, habis sholat maghrib. Keluarganya tidak nyangka, kirain makan apa? Kirain makan malam, padahal apa? Padahal berbuka puasa selama 40 tahun itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang sahih Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wallahi la khulufu fammi qaimi at-thayyibu indallahi min apa? Minal miski. Apa kata Nabi? Demi Allah, bau mulutnya orang yang berpuasa, bau heosnya, bau jigongnya, orang yang berpuasa menurut Allah itu lebih wangi daripada minyak apa? Daripada minyak kasturi. Ada yang tahu minyak kasturi seperti apa? Pokoknya wangi, pokoknya. Yakin pokoknya wangi itu ya. Baunya saja, bau mulutnya, bau heosnya orang yang melaksanakan puasa, menurut Allah itu wangi. Coba pertanyaan sekarang. Pertanyaan kepada jamaah semuanya. Kalau mulut kita sedang berpuasa, ternyata mulut kita tidak bau, heos kita tidak bau, kira-kira menurut Allah wangi apa tidak? Hah? Di dalam hadis dikatakan apa tadi? Bau mulutnya atau heosnya orang yang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah daripada minyak kasturi. Pertanyaan sekarang, ya. Pertanyaan. Coba yang sebelah sini, ibu-ibu, anak-anak, putri. Kalau bau mulutnya orang yang berpuasa menurut Allah itu wangi, sekarang kalau mulut kita tidak wangi, menurut Allah wangi apa tidak? Hah? Tidak wangi. Putra,
Bapak-bapak, di dalam hadis diungkapkan tadi la khulufu famis shaimi indallahi atyabu minal misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada apa? Daripada minyak kasturi. Kalau ada orang yang berpuasa ternyata mulutnya tidak bau, kira-kira mulut Allah wangi apa tidak? Wangi? Nah, kita di sini jangan sampai salah memahami hadis. Kalau kita memahaminya bahwa bau menurut kita ya, kemudian wangi menurut Allah, bukan berarti semakin bau semakin wangi, salah. Pemahamannya apa? Pakai logika usul fikih, ada mafhum muwafaqah. Bagaimana pemaknaannya? Pemahamannya bagaimana? Cacakan dalam bahasa Sunda. Cacakan bau menurut Allah wangi, apalagi tidak bau. Jadi ke sana pemahamannya. Kalau kita pemahamannya semakin bau semakin wangi, salah. Nanti akan terjadi, akan ada perlombaan apa? Berlomba-lomba dalam kebauan. Gitu. Ada berlomba-lomba dalam kebaikan, ada berlomba-lomba dalam kebauan. Mari kita semakin bau. Nah, salah seperti itu. Pemahamannya adalah ketika bau mulutnya ya, bau mulutnya saja wangi, berarti ketika tidak bau akan semakin wangi menurut Allah, dan ketika wangi berarti semakin wangi menurut Allah. Paham? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hikmah daripada berpuasa itu mudah-mudahan kita semakin dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, hikmah daripada berpuasa itu adalah melatih kesabaran. Apa? Melatih kesabaran. Dari kesabaran akan melahirkan kekuatan. Dari kekuatan akan melahirkan kemenangan. Kita lihat hadirin wal hadirat bagaimana perjalanan Kangjeng Nabi ketika pertama kali turun diwajibkannya puasa. Turun pada bulan apa? Pada bulan Sya'ban. 1 bulan kemudian Nabi melaksanakan berpuasa, dan pada bulan yang sama tahun 2 Hijriah pada saat itu Nabi melaksanakan peperangan. Perang apakah itu? Perang Badar. Kita lihat sejarah hadirin wal hadirat, berapa jumlah umat Islam pada saat itu yang melawan orang kafir Quraisy? 313. Berapa jumlah kafir pada saat itu sebagai lawan dari umat Islam? 3 kali lipatnya, yaitu 1000. Pertanyaannya, siapakah yang dapat dalam peperangan itu? Yaitu orang-orang Islam. Kenapa umat Islam dapat? Karena kuncinya adalah kesabaran. Kenapa kesabaran? Karena pada saat itu banyak para sahabat ketika melaksanakan peperangan dalam keadaan berpuasa. Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran 123 menegaskan, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum apa enggak? Wa antum adillah. Kata Allah di dalam Al-Quran, walaqad nasarakumullahu, Allah sungguh telah membantu menolong kalian dalam melakukan perang apa? Perang Badar. Padahal keadaan kalian pada saat itu adillatun. Apa adillatun? Adillatun artinya lemah. Kenapa lemah? Kita lihat sekarang sejarah. Para ulama tafsir mengatakan lemah karena 3 hal. Yang pertama, kenapa umat Islam pada saat itu dikatakan lemah? Karena jumlahnya tidak sebanding dengan orang-orang
kafir. Orang-orang Islam jumlahnya 313, jumlah orang kafir berapa? 1 juta. Lebih banyak kafir apa lebih banyak muslimnya? Lebih banyak kafirnya, sedikit umat Islamnya. Yang kedua, kenapa dikatakan lemah umat Islam pada saat itu? Karena persenjataan yang dibawa, yang dimiliki orang umat Islam terbatas, hanya beberapa saja, sementara perlengkapan persenjataan orang-orang kafir demikian lengkap. Kemudian yang ketiga, kenapa dikatakan lemah umat Islam pada saat itu ketika melawan orang-orang kafir? Kenapa? Karena mereka bukan hanya melakukan peperangan, tetapi mereka pun harus melaksanakan kewajiban bulan pertama, tahun pertama ketika melaksanakan puasa, hayo kudu perang. Kira-kira berat apa susah? Berat. Matakan cek Allah dina Al-Quran, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilah. Allah negaskan bahwa umat Islam pada saat itu meskipun lemah jumlahnya sedikit, tetapi Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Kenapa? Karena mereka bersabar. Kenapa bersabar? Karena mereka berpuasa. Dengan kesabaran lahir kekuatan, dengan kekuatan lahir kemenangan. Siapa yang menang? Umat Islam. Dengan berpuasa maka manusia bisa bergabung dengan siapa? Dengan malaikat. Lihat di dalam ayat berikutnya, Allah menurunkan berapa? 3.000 malaikat untuk membantu orang-orang muslim yang berperang pada saat itu. Pertanyaannya, kenapa malaikat bisa membantu manusia? Kenapa? Malaikat terbentuk dari apa? Dari cahaya. Manusia terbentuk dari apa? Dari tanah, dari materi. Ingat, ciri daripada malaikat apa? Tidak makan, tidak minum, tidak apa lagi? Tidak berjenis kelamin, tidak melahirkan, tidak kawin dan lain sebagainya. Ketika malaikat itu punya sifat tidak makan dan tidak minum, manusia melaksanakan puasa, tidak makan dan tidak minum, di sana ada kesamaan. Ketika ada kesamaan maka pasti akan ada kebersamaan. Makanya Syekh Nawawi mengatakan min syartil murafaqah antakuna muwafaqah. Di antara cara untuk bersama kita harus apa? Harus ada kesamaan. Ciri kebersamaan harus ada kesamaan. Lihat sekarang dalam hukum fisika. Kira-kira minyak dengan air bisa bergabung apa tidak? Kenapa? Beda sifatnya. Air dengan air bisa bergabung? Bisa. Kenapa? Sama sifatnya. Minyak dengan minyak bisa bergabung? Kenapa? Sama sifatnya. Nah, ketika malaikat yang terbentuk dari cahaya, manusia berpuasa, berarti manusia bergabung dengan malaikat. Kalau di dalam rumus fisika itu, cahaya itu disimbolkan dengan apa? C kuadrat. Benar nggak? C kuadrat, cahaya. Massa jenis materi M. Ketika massa jenis bergabung dengan cahaya maka akan melahirkan kekuatan energi yang luar biasa. Terjadilah rumus E sama dengan M kali C kuadrat. Itulah rumus Einstein. Nah, kepake rumus Einstein di sini. E sama dengan M kali C kuadrat. Saya pelajaran SMA, SMP dulu itu masih ingat sampai sekarang. Nah, jadi sekali lagi hikmah berpuasa itu bagaimana melatih kesabaran, dari kesabaran melahirkan kekuatan, dari kekuatan melahirkan kemenangan. Kemudian yang ketiga, hadirin wal hadirat, di antara hikmah puasa itu yaitu apa? Mengendalikan hawa nafsu setan. Apa? Mengendalikan hawa nafsu setan. Dari setan inilah kemudian memprovokasi supaya manusia itu apa? Saling bermusuhan. Dari bermusuhan akan terjadi apa? Dari apa? Pembunuhan. Makanya di dalam hukum Islam cara yang paling jitu ya supaya tidak terjadi pembunuhan dengan apa? Dengan adanya hukum
Kisos. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 178 kalau nggak salah, Allah mengatakan apa? Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk apa? Untuk melaksanakan hukum kisos dengan catatan ketika apa? Ketika kita negaranya melandaskan kepada apa? Pada hukum Islam. Kemudian yang keempat, hikmah puasa itu adalah mengendalikan nafsu syahwat dunia. Makanya di dalam ajaran agama Islam supaya tidak terjadi percekcokan ahli waris, salah satunya dianjurkan apa? Berwasiat. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah 180 Allah berfirman apa? Kutiba alaikum idza hadara terus ahadakumul mautu ing taraka khairon al-wasiyah. Dianjurkan apa? Dianjurkan berwasiat supaya apa? Supaya tidak terjadi percekcokan, permusuhan dalam hal apa? Dalam hal harta. Sudah ada bagiannya, warisnya seperti apa, wasiatnya seperti apa. Nah, ini 4 hal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan saterasna, beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Pertanyaannya, bekal apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi Ramadan yang akan datang? Ramadan tahun berapa? Hijrah 1443. Bekalnya apa saja? Ada 2 bekalnya. Nah, pengajian kita ini ya, persiapan Ramadan kita ini dalam menghadapi Ramadan ada 2 bekal yang harus kita miliki. Kalau tidak ada salah satunya, ibadah kita tidak akan diterima. Hati-hati. Penting ini. Termasuk anak-anak santri, perhatikan ini, penting ini. Ya. Ada 2 bekal sebelum Ramadan yang tidak ada salah satunya, tidak jadi ibadah puasa kita. Anu kahiji, yang pertama bekal apa? Bekal keimanan. Kenapa bekal keimanan? Karena tanpa iman amal kita tidak diterima. Sebab dengan iman amal kita diterima. Sebab dengan iman amal diterima. Terus sebab dengan iman amalnya bernilai. Terus sebab dengan iman maka bakal ikhlas. Sebab dengan iman maka bakal sabar. Kenapa keimanan penting? Karena tanpa keimanan ibadah puasa kita tidak akan diterima. Kita lihat di dalam Al-Quran Al-Baqarah 183 Allah mengatakan apa? Barang-barang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kalimatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-ayah. Kenapa Allah pertama kali di dalam ayat ini mengatakan yang disapa itu adalah orang-orang yang beriman? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berarti orang-orang yang tidak beriman tidak. Hei. Kenapa? Karena tanpa keimanan tidak ada kewajiban. Orang-orang kafir yang bukan beragama Islam, mereka tidak wajib melakukan berpuasa. Oh, kalau begitu enak dong ketika mereka tidak berpuasa. Enak gimana? Mereka tidak berpuasa tetapi azab, siksa meninggalkan puasanya tetap ada. Orang kafir berpuasa tidak jadi puasanya. Kalau tidak berpuasa, siksa azabnya akan dapat. Kira-kira enak gak seperti itu? Rugi banget. Makanya yang pertama kali disapa oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak hai. Tidak ada hai untuk orang yang tidak beriman. Ya, iman dulu. Kenapa? Dengan keimanan ibadah kita bakal diterima. Dengan keimanan amal ibadah kita ada nilainya.
Kalau ada orang berinfak 1 miliar tetapi bukan beragama Islam, ada nilainya apa tidak? Tidak ada nilainya. Tong jauh-jauh ayeuna jamaah sadayana infak, tong ageng-ageng 1000 infakna, tetapi anu berinfakna dilandaskan kepada keimanan dan keislaman, hartosna urang beragama Islam, aya nilainya teu? Ada nilainya. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan akan diganti berapa? Dikalikan berapa? 700 apa? 700. Kalau infak 1000 jadi berapa? 700.000. Infak 10.000 jadi berapa? Jadi 7 juta. Terus berlipat-lipat. Kenapa bisa bernilai seperti itu? Karena jawabannya ada keimanan. Dengan keimanan lelah jadi apa? Jadi lillah. Ya. Dengan keimanan maka ibadah kita bukan menjadi beban tapi menjadi apa? Menjadi kebutuhan untuk kita. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan puasa jangan berpikir itu untuk Allah tapi untuk siapa? Untuk kita. Dengan demikian ketika tidak berpuasa yang rugi siapa? Kita semua. Makanya hadirin wal hadirat terutama anak-anak santri bangun. Ngun. Di dalam hadis dikatakan man aftara yauman min ramadhana min ghairi udrin. Siapa saja yang berbuka puasa di bulan Ramadan, jangan banyak-banyak 1 hari saja tanpa adanya uzur, maka tidak bisa digantikan meskipun diganti dengan puasa 1 tahun sama dengan 296 hari, tidak akan tergantikan. Kenapa? Saking wajibnya. Kemarin khusus wali santri ada anak-anak santri yang punya utang berpuasa. Perlu diinformasikan kepada orang tua. Survei pertama membuktikan, menginformasikan hutang puasa anak santri putri berapa? 100. Kemudian di putra berapa? 150. Yang aneh kalau di putri tidak berpuasa ada alasannya apa? Haid. Kalau di putra ada yang haid apa tidak? Gak ada. Pertanyaannya kenapa di putra lebih banyak daripada di putri? Makanya kemarin Bapak dan Ibu ya, anak-anak santri yang punya hutang kita wajibkan untuk menunaikan hutangnya pada tahun ini. Kenapa demikian? Karena kalau kewajibannya tahun ini kemudian ditunaikan tahun depan, kenapa? Kena denda, harus bayar fidyah. Bukan hanya kodoknya tapi dia harus membayar fidyah berapa? 0,7 kilogram beras setiap ngelewat 1 tahun. Nah makanya Bapak dan Ibu mohon nanti ketika di rumah ditanya Ananda, Neng, Ujang, gaduh sametan saum atau napi henteu. Ujang, Neng harus apa? Harus jujur bilang kepada orang tua. Santri putra dan santri putri tidak boleh kalian kembali ke Darul Amal sebelum kalian menunaikan hutang kalian di rumah. Hutang apa? Hutang puasa. Titip jangan sampai ada santri Darul Amal yang meninggalkan puasa tanpa adanya apa? Uzur. Uzur tidak berpuasa itu apa? Karena sakit. Karena apa lagi? Karena haid. Apalagi? Bepergian. Kalau lapar, uzur bukan? Bukan. Ya jangan sampai salah itu ya. Oke. Jadi yang pertama modal kita sebelum kita menghadapi bulan Ramadan yang akan datang, mari kita mantapkan hati kita bahwa puasa Ramadan itu adalah panggilan Allah, kewajiban untuk kita, manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Berarti ketika kita melaksanakan ibadah puasa untuk kemaslahatan kita. Kemudian yang kedua, modal di dalam kita menghadapi puasa ini yang harus betul-betul diperhatikan adalah apa? Bekal ilmu. Makanya harus apa? Harus ngaji. Ngaji. Terus ngaji terus sina menang ridho Gusti lamun hanteu ngaji ibadah moal ditampi hirup ciliwuri jiga jurig terus
di akhirat pasti diwuwuhan ku karugi. Terus ngaji eta memang kewajiban. Terus jalan surga jadi tujuan. Mata kade ulah eloda, aduh ala iya kapangajian. Ya, ya. Nah, tak. Jadi sekali lagi tanpa ilmu ibadah kita tidak akan bisa diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu badudatun la tuqbalu. Setiap amal perbuatan kita yang tidak dilandaskan kepada ilmunya maka tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, ananda semuanya, putra dan putri, sebelum kita Ramadan mari kita cek ilmu kita, bekal kita, pemahaman kita berkaitan dengan puasa Ramadan ini apakah sudah siap, apakah belum. Paling tidak ada 3 yang harus kita kuasai, yang harus kita pahami. Yang pertama, sebelum kita akan melaksanakan puasa Ramadan harus tahu, harus hafal syarat wajib puasa itu apa saja. Yang kedua, kita harus tahu rukun puasa itu apa saja. Yang ketiga, kita harus tahu yang membatalkan puasa itu apa saja. Sebab di dalam usul fikih dikatakan ma yajtami'u fihi ar-ruknu wa syartu fahuwa shahihun. Kalau dalam ibadah kita tercukupi, rukunnya tercukupi, syarat wajibnya tercukupi, maka ibadah puasanya apa? Ibadah puasanya diterima atau dikategorikan sebagai ibadah yang sahih, yang sah menurut ajaran agama Islam. Makanya perlu apa? Perlu ilmu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, harus tahu yang membatalkan apa? Yang membatalkan puasa. Nah ini penting ini. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, ananda semuanya. Bagian yang pertama, syarat wajib puasa. Kita lihat, kita checklist, kita evaluasi diri masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang diwajibkan puasa atau tidak? Minum dulu. Kita lihat. Ada 6 syarat wajib berpuasa. Yang pertama, puasa Ramadan diwajibkan untuk siapa? Orang yang beragama Islam. Kita beragama Islam berarti kita wajib apa tidak? Wajib. Wajib kan kita beragama Islam atau beriman. Kemudian yang kedua, kita sudah balik apa belum? Balik, ya. Kemudian yang ketiga, kita berakal sehat apa atau tidak? Sehat, alhamdulillah. Orang gila tidak wajibkan berpuasa. Kalian mau berpuasa apa tidak? Orang yang tidak wajib berpuasa itu pilihannya orang kafir, kemudian tidak balik, kemudian orang gila. Pilih, mau puasa apa tidak? Puasa. Kemudian yang keempat, mampu melaksanakan berpuasa. Yang kelima, sehat jasmani. Kemudian yang keenam apa? Tidak sedang dalam perjalanan. Gimana bapak-bapak, ibu-ibu, sudah di checklist apakah kita termasuk orang yang diwajibkan puasa? Alhamdulillah. Anu kadua, palawargi sadayana anu kudu dicukupi dina puasa nanti yang akan kita laksanakan adalah rukun-rukunnya. Di dalam kitab Safinah, rukun puasa ayat 3 anu kahiji niat, kadua naon? Tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Anu katilu aya orang yang berpuasanya. Nah, penting ini, penting. Niat. Innamal a'malu binniyat, setiap amal ibadah kita sah atau tidak, jadi atau tidak, tergantung apakah ada niat atau tidak. Ingat. Jangan sampai lupa. Niat
jadinya niat dalam berpuasa itu ketika ada 4 unsur. Nah, penting. Kita lihat sekarang. Yang namanya niat, mau aktivitas sholat, aktivitas zakat, termasuk aktivitas puasa, yang namanya niat adanya di dalam hati. Kalau kita melaksanakan sholat tanpa dibarengi dengan niat dengan hati, jadi atau tidak? Tidak akan jadi. Kita melaksanakan berpuasa, biasa kita malam pertama setelah melaksanakan apa? Sholat taraweh babarengan. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Babarengan, bahkan suaranya paling tinggi daripada yang lainnya, tetapi tidak dibarengi dengan niat di dalam hati, tidak jadi puasanya. Hati-hati putra dan putri, hati-hati. Misalnya kita umur sekarang berapa? 80 tahun akimah. Misalnya dari dulu yang namanya puasa akimah gitu ya, aki ya kan udah 80 tahun ya, niat puasanya itu lapatnya saja nawaitu sauma godin, ada niat nggak? Tidak ada, tidak jadi puasanya ya, tidak jadi puasanya. Jelas alasannya, dalilnya jelas ya. Terus kalau sekarang ketika kita tidak tahu dimaafkan atau tidak? Tidak dimaafkan. Kenapa? Dimaafkan itu ketika kita tinggal jauh dari peradaban, jauh dari kota, jauh dari kiai, jauh dari siapa? Dari informasi. Tinggalnya misalnya di sebuah pulau, tinggalnya sama apa? Sama babi, sama anjing gitu dan lain sebagainya gitu ya. Tidak tahu puasa, wajar, nggak apa-apa, itu dimaafkan. Kita tinggal di sebuah daerah tempat kita bisa bertanya kepada kiai, kita bisa bertanya kepada ustadz. Kenapa kita tidak bertanya? Pengajian ada, pengajian mingguan, pengajian apalagi bulanan dan lain sebagainya. Ketika kita tahu, tidak dimaafkan. Makanya pentingnya apa? Pentingnya mengikuti pengajian itu seperti itu. Jadi anu kahiji niat puasa di mana ayana? Dina hati. Meskipun tidak mengucapkan mulutnya, tetapi hatinya ngagerentes aya jadi puasana. Anu kadua palawargi sadayana niat puasa teh kudu disampaikan dina naon? Dina malam hari. Gak bisa kita melaksanakan puasa Ramadan niatnya jam 8, jam 8. Jadi gak? Tidak akan jadi puasanya. Maka pentingnya kita menyampaikan niat itu kenapa? Penting. Penting. Kalau kita lupa niat pada malam Ramadan, ingatnya jam 8, jam 9 tidak bisa. Ya. Sanksinya ada 2. Yang pertama, orang itu harus mengkodok puasanya. Yang kedua harus imsak. Jangan mentang-mentang tidak jadi puasanya kemudian botram. Tidak boleh. Ya, harus imsak. Yang kedua harus apa? Harus kodok. Makanya apa? Makanya jangan sampai terlupakan apa? Menyampaikan niat. Bagaimana dengan puasa sunat? Puasa sunat boleh berniat di siang hari. Suatu ketika Kangjeng Nabi itu pulang dari mana? Dari masjid ke rumahnya jam berapa? Jam 8, jam 9. Kemudian Kangjeng Nabi bertanya kepada Siti Aisyah, hal ingdakum syai'un ya Aisyah, apakah ada sarapan pagi ini? Bagaimana kata Aisyah? Punten Gusti Rasul teu ayana naon. Kumaha sur Kangjeng Nabi? Idan ana asum. Ari kitu mah bade saum. Gitu sur Kangjeng Nabi itu. Jadi dalil bahwa yang namanya puasa sunat boleh diniatkan di siang hari dengan ketentuan belum melaksanakan sesuatu yang membatalkan puasa. Itu ketentuannya. Ya. Sekali lagi yang namanya puasa Ramadan niatnya harus dilaksanakan kapan? Malam hari. Kapan malam hari? Mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Dengan demikian ketika kita khawatir takut tidak melantunkan atau menyampaikan niat setelah berbuka puasa, apa buka puasa itu? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu
zahabal dhama'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Setelah doa berbuka puasa, boleh enggak doa niat puasa? Niat puasa boleh. Nawaitu sauma godin terus boleh. Itu juga malam. Kemudian yang ketiga, yang namanya niat di bulan puasa harus dilaksanakan setiap malam. Nah, ini penting. Ya, jangan sampai hari pertama saja ada niat malam, hari berikutnya tiap malam ada niat, tiap malam ada niat. Besok mau puasa, malam niat terus 30 kali. Puasa berarti 30 apa? 30 niat. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini penting. Unsur pokok di dalam niatnya harus ada. Ya, Bapak dan Ibu, ya. Kita lihat sekarang, kita cek pengetahuan kita tentang niat. Niat melaksanakan puasa Ramadan dengan niat melaksanakan sholat berjamaah beda apa tidak? Beda. Ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, unsur pokok dalam niat ada berapa? Ada 4. Yang pertama harus kosdun, hartosna ngamaksudna jadina hate lamun diucapkan abdi niat sholat usolli. Terus yang kedua, kalau kita melaksanakan sholat berjamaah harus ada apa? Harus menentukan sholat apa yang kita laksanakan. Zuhur, usolli zuhro, abdi niat sholat zuhur nahate. Anu katilu kudu menyebutkan pardiyah, usolli zuhro pardon, niat abdi sholat fardu zuhur. Anu kaopat kudu aya makmuman, dikaitkan sholat anu dilakukan ke makmum kasa ka imam. Lamun teu aya salah satu dari yang 4 ini, mohon maaf Bapak dan Ibu, sholat yang kita laksanakan tidak ada nilainya, tidak jadi sholat kita itu. Kenapa? Karena niatnya tidak terpenuhi. Pertanyaannya, bagaimana dalam niat puasa? Nah, kita lihat sekarang, kalau puasa ada nggak puasa berjamaah? Tarudaya, siapa imam puasa hari ini? Nggak ada ya. Nggak ada istilah imam makmum dalam berpuasa itu ya. Nawaitu sauma Ramadan, Ramadana makmuman, ayat gitu, nggak adanya. Nawaitu sauma Ramadana imaman, nggak ada. Tuh hilang satu. Kemudian di dalam niat berpuasa itu yang paling penting, yang pertama harus ada qasdu, ngamaksud dalam hati bahwa kita akan melaksanakan puasa. Niat abdi puasa. Bahasa Arabnya asumu atau nawaitu sauma. Kemudian yang kedua harus menyebutkan puasa apa yang kita laksanakan, harus ta'in, harus spesifik. Puasa apa? Puasa Ramadan. Jadi nawaitu sauma Ramadan. Bareng-bareng Bapak dan Ibu, anak-anakku semua, putra-putri, mari kita mencoba melapalkan niat. 1, 2, 3. Nawaitu sauma Ramadana. Kurang kompak sekali deh ah. Bareng-bareng 1, 2, 3. Nawaitu sauma Ramadana. Saya berniat puasa Ramadan. Cukup begitu di dalam hati. Daripada yang panjang-panjang tetapi tidak disertai dengan niat, tidak akan jadi yang sana, yang jadi yang ini. Tetapi dengan catatan ada di dalam hati. Kali lagi, bareng-bareng sekarang berniatnya di dalam hati. Ya, 1, 2, 3. Ya, berarti hati itu masing-masing, tidak ada suaranya. Hati saja sekarang. Ya, kita berniat di dalam hati. 1, 2, 3. Atos. Dah, niat abdi puasa Ramadan. Cuk Bapak teh. Kan ari di dalam sholat fardu mah geuningan aya fardiyah. Kunaon ari dina puasa teu aya fardiyah. Kitu teu Pak? Terang teu jawabanna Pak? Terang teu? Duh. Bapak-bapak, tadi kalau kita melaksanakan sholat fardu, di dalam sholat itu harus menyebut apa? Fardiyah, usolli fardhu zuhri harus ada. Kenapa di dalam puasa tidak wajib? Jawabannya apa? Nah, atau terang Bapak? Dacan. Ibu-ibu,
Begini, yang namanya puasa Ramadan, ada nggak puasa Ramadan yang tidak fardu? Tidak ada puasa Ramadan pasti fardu. Yang namanya sholat fardu, zuhur, ada nggak sholat zuhur tetapi pahalanya sunat? Ada nggak? Ada. Kalau saya sudah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kemudian ada teman saya, misalnya Ustadz Hudaya, terlambat, Ustadz udah sholat belum? Nah, saya bisa ikut sholat lagi, sholat zuhur seperti tadi, niatnya niat fardu, tapi pahalanya pahala apa? Pahala sunat, itu disebutnya mu'adah. Pertanyaannya, kalau sholat mah ada yang berpahalanya pahala sunat meskipun sholat fardu. Sekarang sholat puasa Ramadan, ada nggak puasa iadah? Nggak ada. Dengan demikian menurut para ulama, pendapat kaul yang masyhur, yang mutamad, nggak apa-apa. Jadi yang paling utama dalam niat puasa itu apa? Nawaitu sauma Ramadana, cekap sakitu dina hate. Dua lagi terakhir. Dua slide. Yang pertama, untuk mengantisipasi, penting, sebentar ya, gak lama ini. Kan yang namanya niat puasa fardu harus dilaksanakan setiap malam. Kalau kelewat maka puasanya tidak jadi. Kita harus mengqadha dan harus imsak. Untuk menambal, menjaga, khawatir nanti ada yang lupa, ada yang lewat. Nah, maka kita berdoa, berniat apa? Berniat untuk 1 bulanan pas malam pertama itu. Ya, sehingga nanti kalau misalnya terlewat maka akan bisa apa? Ditambal. Bareng-bareng niatnya yang 1 bulanan. Bareng-bareng. Nawaitu sauma Ramadana kullihi, niat abdi puasa Ramadan sadayana, dalam hati sepertuskin gitu ya, malam pertama. Jadi kalau nanti ada yang kelewatan insya Allah ditambah. Tetapi kita harus niat taklid kepada Imam Malik ya, gurunya Imam Syafi'i. Terakhir yang kedua, di masyarakat bahkan mungkin di televisi biasa kita berdoa atau niat puasa itu apa? Bareng-bareng, nawaitu sauma godin an adai fardi sahri Ramadan. Nah, di masyarakat biasanya dibaca Ramadan. Taroskeun ka para santri putra santri putri. Ari tadi mah urang keur sewaktu maca nawaitu sauma Ramadan. Itu kenapa dibaca fathah? Karena Ramadana menjadi mudhof ilaih dibaca jer, tanda jernya dengan patah karena isim ghair munsorib. Isim ghair munsorib ketika dijerkan tanda jernya dengan fathah. Apa alasan isim ghair munsoribnya? Yang pertama karena nama Ramadan itu nama bulan. Kemudian yang kedua ziyadah alif nun, tambahan apa? Alif nun. Maka ketika tidak diidopatkan yang namanya isim ghair munsorib, jadi mudhof ilaih, ketika dibaca jar tanda jarnya dengan apa? Dengan fathah. Wajurabil fathati malayan sorib malam yudop au yakubada al-radib. Santri mah harus nyambung. Isim ghair munsorib ketika dibaca apa? Ketika dibaca jer tanda jernya dengan patah, batal tanda jernya dengan patah ketika diidopatkan kepada kalimat setelahnya. Kembali kepada apa? Kembali kepada kasroh. Nah, berarti ketika digabungkan dengan hadhihi sanah bukan Ramadana. Kenapa? Karena sudah diidopatkan. Ramadan jadi mudhof ilaih wa huwa mudhof, hadhihi mudhof ilaih lagi. Maka harus dibaca apa? Dibaca kasroh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana, santri gitunya, di rumah ayeuna mah pilih yang terbaik berdasarkan dalil para ulama, kemudian dikuatkan sareng dasar-dasar bahasa Arab, ilmu nahuna sareng ilmu sorofna. Aya eta teh dina kitab-kitab ieu tah.
dina kitab Fathul Qorib aya eta teh, Tianah aya. Jadi yang paling utama bacanya Ramadan. Hadirin wal hadirat jamaah semuanya, Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kali ini selain kita melaksanakan silaturahmi, kita melaksanakan tolabul ilmi, persiapan untuk menghadapi Ramadan, sehingga amal ibadah kita terutama puasa kita ya kita bisa mengetahui, bisa yakin bahwa ibadah yang kita laksanakan itu adalah sesuai dengan tuntunan syariat ya, sehingga menambah kemantapan dan kehusyuan kita di dalam beribadah. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Khudh ma sofa wada' ma qadar wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada guru kita Bapak Dr. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada kesempatan ini, sampai ketemu lagi di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan di hadapan kita Ramadan, kita dapat melaksanakan kegiatan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Bapak Ibu sekalian, demikian selamat berjumpa dengan putra-putrinya, selamat berbahagia. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.